ada yang iseng lagi mainin tuh gagang pintu. Woi, siapa tuh? Tapi kali ini bukan gagang pintu kamarnya Rizky, tapi gagang pintu kamar mandi. Nah, pas dia samperin dan buka itu pintu kamar mandi, padahal pas ditinggal itu kamar dalam kondisi aman dan rapi. Jadi nggak tahu nih, kayak ada apa ya, kayak orang yang kamarnya itu kemalingan gitu loh. Berantakan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni. Selamat datang di Merinding. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan sehat bugar, dan tentu saja selalu dalam perasaan yang bahagia. Baiklah teman-teman, untuk episode kali ini kita akan melanjutkan lagi cerita yang dialami oleh Rizky selama dia ngekos 4 tahun di salah satu kosan di Yogyakarta. Untuk teman-teman yang belum mendengar atau melihat atau tahu cerita dari Rizky ini, silakan teman-teman bisa klik link yang ada di atas atau nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi. Silakan teman-teman cek dulu untuk part satunya. Nah, ini adalah episode lanjutan dari cerita Rizky part 2. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mendengarkan cerita, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Oke, teman-teman, jadi kita lanjut lagi ceritanya ya. Nah, setelah beberapa kejadian yang teman-teman ketahui di episode sebelumnya, jadi suatu hari ini pernah juga nih, Rizky ini lagi ada di kamar Jono temennya. Nah, kemudian Franz, teman-teman mungkin masih ingat ya dengan yang namanya Franz ya, yang ada di cerita di part 1. Nah, jadi ceritanya Franz ini mau datang ke kosannya Rizky. Gak tahu pada saat itu mau nganterin apa ya. Nah, pas dia sampai ke kamar Rizky, tiba-tiba Franz ini melihat seperti ada sesosok atau seseorang yang melambai-lambaikan tangan. Jadi tangannya itu kayak dadah-dadah gitu. Dan itu posisinya dia itu ngelihat si sosok itu ada di depan pintu WC. Nah, si makhluk yang dada-dada ini kan berdiri di depan pintu WC nih posisinya. Dan itu juga tepat banget ada di sampingnya Rizky pada saat itu. Jadi akhirnya Franz ini ngasih tahu ke Rizky lewat WA apa yang dia lihat pada saat itu. Nah, selain kejadian-kejadian yang dialami secara langsung, ada lagi yang bikin shock. Jadi, ada satu kejadian. Rizky ini lagi video call sama teman-temannya. Terus tiba-tiba gelas yang ada di atas meja itu jatuh sendiri. Nah, dan juga gak lama kemudian
lampu di belakang Rizky ini gerak sendiri dan temennya Rizky ini kasih kode ke Rizky buat ngefokusin itu kamera ke lampu itu. Dan benar kejadian. Lampu itu tiba-tiba gerak sendiri kayak ada orang yang narik gitu. Nah, di situ saksinya ada 3 orang, temennya Rizky yang lihat langsung. Sebenarnya kejadian-kejadian aneh ini gak dialami sama Rizky saja, tapi hampir semua teman Rizky pernah diganggu. Jadi teman-teman Rizky yang pernah main ke kosannya itu, entah itu main cuma sebentar ataupun yang menginap, itu pasti pernah diganggu sama penunggu kosan itu. Jadi seolah-olah mereka ini ingin menunjukkan keeksistensian mereka. Hei, ini gua ada nih di sini, lo jangan macem-macem. Nah, pernah suatu hari juga, ceritanya Rizky ini pulang habis jalan-jalan keliling Malioboro bareng teman-temannya. Nah, pas udah selesai main, temennya ini nganterin Rizky ke kosannya. Dan waktu itu kayaknya udah malam banget sih. Nah, belum juga masuk, itu pagar rumah tiba-tiba goyang sendiri dan kayak yang digobrak-gobrak orang. Lagi-lagi gak cuma Rizky yang ngelihat kejadian itu, tapi teman-teman Rizky juga yang saat itu nganter Rizky lihat semua. Itu pagar goyang-goyang sendiri. Pernah juga kejadian habis balik main. Waktu itu sekitar jam 1 pagi. Nah, pada saat itu sekitar bulan November yang mana banyak anak-anak kosan yang pulang kampung. Tapi untungnya ada beberapa orang ini udah balik ke kosan. Dan Rizky ngerasa seneng soalnya dia pikir udah gak bakal ada gangguan lagi. Tapi dipikir-pikir, ini Rizky kayaknya gak pernah pulang kampung ya. Dia tuh selalu ada di posisi dimana dia selalu sendiri di kosan. Sedangkan teman-teman yang lainnya pada pulang kampung. Oke, kita lanjut. Karena tadi Rizky ngerasa dia udah seneng nih ya, karena ada teman-temannya di kosan beberapa orang udah balik. Tapi salah. Jadi pas dia masuk kosan, dia itu ngedenger kayak ada suara orang rame banget. Kayak orang ngobrol sama ketawa-ketawa gitu. Dia pun gak naruh curiga awalnya, karena dia pikir itu adalah anak-anak kosan yang ada di bawah, yang bawa teman-temannya gitu. Nah, tapi di sini dia gak ngeliat sama sekali ada pintu kamar yang kebuka. Logikanya, kalau orang-orang rame ya, apalagi di kosan nih, buat teman-teman yang pernah ngekos juga mungkin tahu ya. Jadi kalau ada orang-orang rame di kosan atau berisik itu pasti si pintu itu ngebuka. Ya at least jendela lah yang kebuka. Nah, ini sama sekali tidak ada pintu ataupun jendela yang ngebuka. Semuanya tertutup rapat. Tapi suara dalam kosan itu sangat-sangat rame, kayak banyak orang. Nah, akhirnya dia nggak gubris itulah. Akhirnya dia naik ke atas, langsung masuk ke kamarnya. Nah, sekitar jam 2-an, Rizky ini ngerasa lapar ceritanya. Yang akhirnya dia pun turun tuh ke bawah buat pergi ke dapur, ngambil roti. Tapi itu suara orang, khususnya orang-orang yang ketawa itu, kok makin kenceng, makin rame. Dan anehnya, kok si ibu kos ini kok diem aja. Ada orang ketawa-ketawa kenceng, pagi-pagi buta, dan mereka diam-diam aja gitu, gak negur. Aneh kan? Nah, pas nyampe di tempat roti, suara itu tiba-tiba hilang. Gak tahu, tiba-tiba sunyi, senyap begitu saja. Kalau diibaratkan, kalau kalian lagi nyetel musik kenceng banget, terus tiba-tiba ada orang yang pijit tombol stop, biar langsung sunyi kan, sepi. Nah, ini yang terjadi pada saat itu ketika Rizky mau mengambil roti ke dapur. Nah, lanjut, habis ambil roti, pas Rizky mau naik tangga, posisinya ini dia ada di tengah-tengah tangga nih. Tahu nggak? Yang tadinya suara orang ketawa-ketawa, suara orang rame itu ada di lantai bawah, seperti ada di kamar orang-orang di lantai bawah. Sekarang suara itu ada di kamarnya Rizky. Benar. Jadi sumber suara itu berubah. Yang tadinya di bawah
tiba-tiba suara itu sumbernya berasal dari kamarnya Rizky. Suara itu benar-benar rame, kayak orang lagi pada ngobrol. Nah, pada saat itu Rizky ngerasa lemes, panik, takut. Akhirnya Rizky pun coba nih gedor-gedor pintu kamar beberapa temennya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang buka pintu. Gak tahu apakah mereka memang tidurnya terlalu nyenyak atau memang telinga mereka juga ditutup sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Gak ngerti juga. Nah, karena tidak ada yang mau buka pintu, alhasil Rizky ini nekat buka jendela kamar temennya ini. Lah, bodo amat. Yang penting pada saat itu Rizky bisa masuk ke kamar temennya. Dan dia pun langsung tuh masuk ke kamar temennya dan langsung nyalain murotal karena saking takutnya. Nah, pas Rizky masuk ke kamar temennya ini, lagi-lagi itu suara tiba-tiba hilang begitu saja. Gak tahu kenapa. Apa memang si makhluk-makhluk ini memang sengaja ingin ngerjain Rizky kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Pernah juga Rizky ini iseng nih. Ya, Rizky ini iseng kan videoin langit waktu itu. Itu masih sore. Dan pada saat itu langit mendung kayak mau hujan. Dan banyak geledek itu kan. Nah, pas Rizky ini ambil video tanpa sengaja, dia ngerekam sesuatu yang aneh. Jadi di video itu, di seberang kamarnya Rizky itu kayak ada orang yang berdiri di balik tembok. Kan si balkonnya itu kan bolong-bolong ya. Si balkonnya itu kan bolong-bolong, terus ada di sisinya tuh ada ada tembok yang agak tinggi dikit lah. Nah, dari situ tuh dia melihat seperti ada orang di balik tembok itu. Tapi yang kelihatannya itu cuman kepalanya doang. Jadi badannya itu ketutup sama tembok gitu loh. Nah, padahal pada saat itu Rizky yakin sangat gak ada siapa-siapa, gak ada orang di lantai 2, cuman Rizky sendirian. Nah, jadi pernah juga nih suatu malam tiba-tiba ada suara alarm dari kamar yang sama sekali gak pernah ditempatin. Bener-bener gak ada orang sama sekali di sana. Logikanya, kalau emang ada alarm, otomatis ada orang di situ. Dan alarm itu akan bunyi di hari-hari sebelumnya kan. Tapi anehnya, alarm ini nyala cuman pas malam itu doang. Kenapa malam itu doang? Kan aneh, ya kan? Nah, dan semakin lama, semakin kenceng itu suara alarm. Dengar suara alarmnya aja udah merinding banget. Dan menurut pengakuan Rizky, pas dia ngerekam suara alarm itu, jadi ada suatu bayangan hitam. Ya, jadi seperti ada bayangan hitam gitu. Itu lewat depan dia. Jadi sosoknya ini kayak orang pakai jubah hitam dan dia itu melayang gitu. Jadi dia nggak jalan tapi melayang terbang. Nah, akhirnya karena udah gak aman dan Rizky pun udah gak ngerasa nyaman, akhirnya dia masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur lagi. Pernah juga habis dari dapur ngobrol-ngobrol sama anak ibu kos, Rizky ini niatnya mau balik ke kamar kan. Nah, pas posisi Rizky ada di depan gudang, dia ngeliat ada orang yang nongol dari pintu kamarnya. Ada orang nongol dari pintu kamarnya. Jadi posisinya itu, si pintu itu memang agak kebuka sedikit. Nah, pas dilihat, kok kayak ada kepala orang nongol gitu loh di balik pintu. Kayak ada orang ngintip gitu loh. Nah, semakin Rizky ini ngeliatin itu pintu kamarnya, dia makin nongol. Si kepala itu tuh makin nongol si kepalanya. Dan bener aja, yang nongol itu sesosok nenek-nenek. Gak tahu sih ini nenek-nenek yang dilihat sama Franz juga atau nenek-nenek yang berbeda. Gak tahu juga ya. Nah, di sini kepalanya si nenek-nenek itu nongol, ya kan? Nongol nongol dari balik pintu dan sambil menyeringai senyum ke arah Rizky. Dan senyumannya itulah yang bikin gak nyaman.
gak nyaman sekali. Akhirnya Rizky pun balik turun lagi ke dapur sampai semuanya dirasa aman. Pernah juga sekali Rizky ini lagi main game ceritanya. Dan kayaknya pada saat itu Rizky berisik banget gitu mainnya. Heboh sendiri. Nah, karena kan sambil call sama teman-temannya yang lain ya. Nah, di sini jadi PC-nya Rizky itu posisinya madep ke jendela. Jadi dia ini bisa lihat seberang balkon kan. Nah, lagi asik-asiknya main. Kok tiba-tiba ada yang berjejer 3 di depan balkon. Ya, di balkon seberang. Dia perhatiin baik-baik ya, ini si 3 sosok ini yang berjejer ini. Dan tahu siapa yang berjejer 3 itu di depan? Jadi, yang berjejer 3 di seberang kamarnya Rizky itu adalah pocong. Ya, pocong lagi berjajar 3 gitu di seberang balkonnya Rizky. Dan 3-3-nya ini madep ke Rizky semua. Yang artinya mereka ini lagi ngeliatin Rizky main game. Dan Rizky ini juga masih ingat betul. Jadi yang 2 itu dempetan. Nah, ada mukanya juga nih yang 2. Tapi yang satunya itu mukanya ini rata. Dan yang satunya agak tinggi, tapi muka ketutupan kain kafan. Jadi yang 2 kelihatan mukanya, kelihatan wajahnya, dan yang satunya ini gak kelihatan wajahnya karena ketutupan kafan. Dan yang ketutupan kafan itu yang paling tinggi. Nah, di situ akhirnya gak pakai lama karena Rizky sangat ketakutan. Ya, Rizky ini langsung pergi dari kosan dengan posisi dia masih teleponan atau masih call game ya sama teman-temannya ini. Nah, disinilah Rizky bener-bener ketakutan sekali. Definisi bener-bener ketakutan. Sampai-sampai dia nangis sambil bawa motor saking takutnya, saking seremnya itu penampakan pocong. Kebayang ya kalau saya juga ada di posisi Rizky mungkin gak tahu, kayaknya pingsan kali saya. Iya sih, aduh parah. Nah, setelah itu sekitar bulan Februari 2021, sebulan sebelum Rizky cabut dari kosan, ada kejadian aneh lagi. Jadi di lantai atas itu tiba-tiba ada rambut. Ya, rambut yang rontok, tapi kayak yang diuel-uel gitu loh, yang disatu-satuin gitu si rambutnya. Nah, pas itu memang di atas cuma tersisa Rizky sama penghuni kosan lain. Dan itu namanya ada Bang Andra namanya. Nah, dari pagi sampai siang Rizky itu terus ada di depan laptop dia. Jadi dia ini bisa ngelihat jendela kan, dan dia bisa tahu nih siapa aja nih yang naik dan turun ke tangga. Nah, jadi pas Rizky ini pergi ke kamarnya Bang Andra, dan dia ini ngelihat ternyata di setiap sisi balkon itu ada rambut yang diuel-uel itu. Dan banyak banget. Otomatis Rizky panik dan akhirnya dia bilang ke Bang Andra, dan Bang Andra juga lihat di situ. Kok makin banyak? Gila. Ini rambut siapa? Akhirnya mereka berdua panik dan mereka pun akhirnya tanya nih ke ibu kos. Dan pas ditanya ternyata memang bukan rambutnya ibu kos. Lagi ngapain juga rambutnya ibu kos tiba-tiba ada di lantai 2, diuel-uel lagi. Nah, akhirnya mereka ini berdua ngajak ibu kos untuk naik ke atas ya, untuk ngelihat langsung rambut-rambut itu. Dan ibu kos pun itu sangat heran-heran dan sangat ketakutan pada saat itu. Sebenarnya rambut-rambut ini bukan kejadian pertama buat Rizky. Jadi dia juga pernah lihat si rambut-rambut ini di sisi balkon. Tapi pas waktu itu Rizky masih positive thinking. Dia pikir paling burung yang bawa ya, paling si burung nih yang bawa rambut itu ke teras lantai 2. Tapi kok ya banyak banget gitu kan. Jadi aja Rizky ini curiga. Dan pas dilihat di CCTV pun memang gak ada apa-apa. Gak ada burung, gak ada orang yang naik. Gak tahu tiba-tiba itu rambut ada aja di balkon. Karena Rizky ini sering banget nemuin hal-hal yang janggal di kosan itu, akhirnya dia tanya ke temennya yang memang anak indigo. Dan menurut penjelasannya, ya memang si sosok nenek-nenek inilah penunggu kosan itu. Ya bisa dibilang bosnya lah. Nah, tapi selain nenek-nenek itu juga sebenarnya banyak banget makhluk-makhluk yang ada di sana. Karena
parkiran di bawah itu ternyata portal buat mereka masuk ke dunia manusia. Nah, dari teman-teman pasti tanya, kenapa sih si Rizky ini tetap aja ngekos di situ sampai 4 tahun lagi? Padahal jelas-jelas dia sering diganggu sama penunggu kosan itu. Jadi, alasan Rizky nggak pindah dari kosan tersebut itu, pertama, kosan itu cukup memorable ya buat Rizky, walaupun memang agak-agak serem kosannya. Kedua, anak kosannya asik-asik dan baik. Ketiga, ditambah ibu sama bapak kosannya juga baik banget. Sampai-sampai Rizky ini udah anggap mereka sebagai orang tua keduanya dia. Nah, keempat, barang Rizky banyak banget. Jadi dia males nih kalau memang harus pindah kosan. Jadi ya sudahlah, disabar-sabarin untuk stay di kosan itu yang akhirnya selama 4 tahun dia tinggal di sana. Pernah juga beberapa kali Rizky ini gak tahan sebenarnya. Tapi niat itu selalu Rizky urungkan. Dia bilang ya udahlah, disabarin aja. Dan katanya setelah cerita ini dipublis sama Rizky di Twitternya, banyak beberapa dari pembaca ngalamin yang aneh-aneh. Sampai temennya Rizky ini juga akhirnya kalau dia juga pernah diganggu di kosannya Rizky pada saat itu. Dan ketika saya menghubungi Rizky juga, Rizky berpesan sama saya, "Bang, hati-hati ya kalau nanti digangguin. Soalnya kebanyakan orang-orang yang abis ngebaca atau yang nyeritain cerita saya ini biasanya dia diganggu." Rizky bilang gitu sama saya. Ya, saya pasrahkan saja sama Allah lillahi ta'ala ya. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Demi Allah gue gak berani. Astagfirullahaladzim. Dah, gila ya. Oke teman-teman, itu dia cerita Rizky yang tinggal di kosan berhantu selama 4 tahun di salah satu kosan di Yogyakarta. Gimana? Teman-teman ada yang punya pengalaman diganggu hantu selama ngekos? Kalau ada boleh deh, teman-teman bisa share ceritanya ke saya ya. Nanti siapa tahu kalau ada kesempatan saya akan bacakan cerita teman-teman juga semua. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Mohon maaf kalau selama saya membacakan cerita ada banyak salah kata ataupun masih banyak kekurangan. Saya minta mohon untuk dimaafkan. Dan saya akhiri episode ini dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, salam merinding.